Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabta. Saya akan menjelaskan tentang PHP Framework, khususnya Y2. Yang pertama kali saya jelaskan adalah pengertiannya framework Y2 dan kegunaannya dan materi atau penjelasan awal yang perlu diketahui teman-teman sebelum masuk ke codingnya. Nah, yang pertama kita harus tahu kenapa kita menggunakan framework. Alasan pertama adalah mempercepat proses pengembangan aplikasi. Nah, dengan framework kita bisa menyederhanakan proses umum seperti akses ke database, validasi masukan data, pengelolaan session, keamanan, dan lain-lain. Lalu, struktur program yang teratur dan konsisten karena menggunakan konsep MVC. Konsep MVC adalah konsep pemrograman atau programming yang dibagi-bagi menjadi 3 bagian. Jadi tidak digabung menjadi satu, tapi dia dibagi menjadi 3 yang terdiri dari model, view, dan controller. Model dia hanya mengurusi tentang data, hubungannya dengan database. View hubungannya dengan tampilan, interface kepada user. Lalu controller dia yang mengatur logiknya. Dia yang mengambil data dari database, lalu datanya diolah di local server, lalu ditampilkan ke user, ke view. Oke, lanjut lagi. Mengapa kita menggunakan framework? Agar lebih mudah mengelola kode program. Terutama aplikasi yang dikerjakan oleh tim. Karena daripada kita menyamakan kode dengan satu tim, lebih baik kita menggunakan kode yang secara umum atau standarisasi secara umum sehingga pekerjaan kita berkurang dalam membuat asumsi kode yang lebih standar. Lalu kenapa kita menggunakan framework? Karena terdapat banyak extension atau modul untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat. Beberapa framework di dunia ini banyak, terutama PHP. PHP ini banyak sekali framework karena penggunanya PHP juga sangat banyak. Seperti Code Igniter, Laravel, Y2, Falcon, Zen, dan masih banyak lagi. Lalu ada framework berbasis ASP. Ini .NET contohnya. Lalu ada Java, frameworknya Spring, JavaScript, ada AngularJS, ada jQuery, dan lain-lain.
Untuk Laravel saya hanya hanya apa? Hanya dibutuhkan waktu bekerja, tapi jarang. Lalu Y2 ini saya pernah membantu suatu proyek dan itu menggunakan Y2, tapi hanya sebentar, sekitar 1 bulan. Lalu di perkuliahan saya yang sekarang di Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, pemrograman frameworknya juga menggunakan Y2. Sebenarnya tugas video ini yang saya buat ini adalah untuk memenuhi tugas perkuliahan framework di Politeknik Elektronik Surabaya. Itu. Lalu selanjutnya, apa itu Y2? Y2 merupakan PHP framework berperforma tinggi untuk pengembangan aplikasi web berskala besar. Y2 memungkinkan proses pengembangan aplikasi web menjadi jauh lebih cepat. Y2 dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi web dan termasuk CMS, e-commerce, dan lain-lain. Dan Y2 ini merupakan singkatan dari Yes, Is It. Nah, untuk fitur-fitur Y2 ada banyak, seperti pada screen ini. Lalu, ini penjelasan tentang model view controller. Y2 merupakan framework yang menggunakan MVC. Nah, model mempresentasikan aturan mainnya. Dia juga bertugas sebagai penghubung dengan database. Sedangkan view berisi elemen-elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user. Lalu controller merupakan agen yang bertugas untuk mengelola komunikasi antara model dan view. Y2 juga mengaplikasikan front controller yang disebut application. Front controller ini bertugas untuk menerima request dari user dan meneruskan ke controller yang sesuai. Nah, seperti analoginya seperti pada gambar ini, ada dua macam programmer yang memiliki mindset yang berbeda tentang model ini. Ada programmer yang mindsetnya adalah model itu hanya digunakan untuk hubungan dengan database, tidak perlu digunakan logik-logik yang terlalu rumit di model. Ada juga programmer yang memiliki pandangan bahwa model ini berhubungan dengan database dan juga dia mengelola data. Seperti misalkan datanya diambil dari database lalu difilter. Nah, pemfilteran ini tidak dilakukan database misalkan, tapi di program, cuman tidak di controller, tapi difilter di model. Ada yang seperti itu. Nah, kalau saya
Nah, kalau saya pribadi sering menggunakan model itu hanya untuk mengambil data sih. Sedangkan controller dia yang melempar data ke view, dia yang mengambil data ke model, lalu dia juga memproses data jika diperlukan. Lalu kebutuhan akan Y2, kebutuhan kemampuannya adalah programmer perlu mengetahui mengetahui skill tentang PHP. Yang kedua, programmer juga perlu paham tentang HTML dan CSS karena ini hubungannya dengan user. Lalu Y2 adalah framework yang murni menggunakan OOP. Nah, jadi programmer perlu belajar tentang OOP juga. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang instalasi Y2. Yang diperlukan adalah menginstal Composer dahulu. Jadi teman-teman harus menginstal Composer. Sebenarnya ada dua cara sih untuk menginstal atau membuat proyek dari Y2. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi Y2 menggunakan Composer. Nah, jadi teman-teman silahkan browsing untuk cara instalasi Composer dahulu. Setelah itu, buat proyek. Kita buat proyek, perintahnya seperti ini. Copy saja. Lalu masuk ke htdoc kan, ya. Masuk ke htdoc. Nah, kita masuk ke htdoc. Jangan lupa untuk menghidupkan exampp-nya dulu. Saya sudah menghidupkan exampp. Lalu ini copy kodenya. Salah. Kita ketik saja Composer create project prefer list Y-soft. Lalu yang terakhir nama projectnya saya akan memberi nama project Y2 ini ya. Lalu ini tekan enter. Oh, ada kode yang salah. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup lama
Composer akan mendownload kode-kode Y2. Jadi tunggu dulu. Proses instalasi Y2 sudah berhasil. Sekarang kita cek apakah sudah jalan, dan ternyata sudah jalan. Tampilan awal seperti ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang struktur Y2-nya seperti pada gambar, seperti pada screen. Jadi config kita taruh di sini, ada db ini untuk untuk mengatur database-nya. Dia menggunakan MySQL, hostnya apa, lalu db name-nya apa, lalu username apa, dan passwordnya apa. Lalu untuk kode utama ditaruh di controllers, models, dan view. Nah, 3 ini adalah penaruhan kode utamanya. Jadi kita ngodingnya ya di sini-sini aja. Lalu kita bisa menaruh aset di sini. Aset. Mungkin untuk instalasi sudah cukup. Kita akan lanjut tutorial selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.